Assalamualaikum semuanya, kembali bersama Alina BRB Bercerita Berita. Apaan tuh? Kali ini aku akan bercerita tentang serial killer Leonarda Cianciulli. Dia adalah seorang berantai yang mengolah korbannya itu menjadi sabun dan kue. Penasaran sama kisahnya? Yuk simak. Wanita ini bernama lengkap Leonarda Cianciulli. Dia lahir di kota Avellino, Italia pada tanggal 18 April tahun 1894. Cianciulli ini merupakan anak dari hasil yang dilakukan oleh Mariano terhadap Emilia yang merupakan ibu dari Cianciulli ini. Sebelum Cianciulli ini lahir, banyak masyarakat yang mengetahui tentang kehamilannya Emilia. Sedangkan Emilia ini tidak punya suami, dan pada saat itu Emilia sangat merasa malu. Dan pada akhirnya Emilia dipaksa untuk menikah dengan sanya itu oleh keluarganya. Dan akhirnya mereka menikah sebelum Cianciulli ini lahir. Setelah Cianciulli ini lahir, dia dibesarkan oleh keluarga yang miskin. Dan pada awal abad ke-20-an, Cianciulli ini ditinggal oleh ayahnya. Dan gak lama setelah ayahnya ini meninggal, ibunya menikah lagi dengan berharap dapat mengubah taraf hidupnya dan keluar dari masalah finansial. Akan tetapi keadaan perekonomian mereka nggak berubah juga. Mereka tetap miskin. Bukan hanya miskin, tapi mereka juga hidup dalam frustasi. Karena itu, sejak Cianciulli ini masih kecil, dia sering disiksa oleh ibunya. Karena saking seringnya disiksa nih oleh ibunya, Cianciulli ini frustasi dan sempat ingin sejak usianya masih kecil. Sejak kecil, Cianciulli ini mengalami trauma karena disiksa oleh ibunya. Ditambah lagi, dia dibesarkan di wilayah yang miskin yang akrab dengan hal-hal kriminal. Jadi bisa dibilang Cianciulli ini sejak kecil psikologisnya sudah terbentuk untuk menjadi seorang psikopat. Menganggap pernikahannya dikutuk, Cianciulli tumbuh dewasa menjadi wanita yang cantik di wilayahnya pada saat itu. Karena kecantikannya, ibunya memanfaatkan kecantikan Cianciulli ini untuk meningkatkan perekonomian mereka dengan memaksa Cianciulli ini untuk menikahi pria yang kaya. Tapi Cianciulli ini nggak mau menuruti keinginan ibunya tersebut. Bahkan Cianciulli ini lebih memilih menikah dengan pria pilihannya yang bernama Raffaele Pansardi. Dia adalah seorang petugas kantoran biasa. Usianya jauh lebih tua dari Cianciulli ini. Karena tidak menuruti keinginan ibunya untuk menikah dengan pria yang kaya, Cianciulli ini merasa pernikahannya dengan Pansardi ini dikutuk oleh ibunya. Karena kehidupan mereka setelah pernikahan ini penuh dengan kesengsaraan dan rasa sakit. Jadi brosis, si Cianciulli ini sangat percaya dengan teori kutukan dan tahayul. Kemudian pada tahun 1921, Cianciulli ini dengan suaminya pindah keluar kota yang bernama Lauria. Mereka berharap dengan pindahnya itu mereka dapat meningkatkan perekonomian mereka dan terhindar dari kutukan ibunya. Setelah tinggal di kota Lauria, Cianciulli ini ikut membantu suaminya bekerja. Tapi Cianciulli ini bekerja dengan cara yang salah, yaitu dia menjadi seorang penipu. Pada tahun 1927, Cianciulli ini ditangkap oleh polisi karena dugaan penipuan. Dan akhirnya karena terbukti bersalah, dia pun dimasukkan ke dalam penjara. Setelah bebas dari penjara, Cianciulli dan suaminya ini pindah keluar kota lagi yang bernama Lacedonia. Dengan niat yang sama, yaitu untuk memperbaiki perekonomian mereka. Saat mereka tinggal di Lacedonia, akhirnya mereka bisa membeli rumah. Tapi pada tahun 1930, rumah mereka hancur. Karena pada saat itu, kota Lacedonia dilanda gempa yang besar. Karena rumah mereka hancur, mereka pindah lagi ke kota Sorezio di Provinsi Reggio Emilia, Italia. Brosis, setelah mereka menetap di Sorezio ini, keuangan mereka mulai membaik dan hingga Cianciulli ini bisa membuka toko sabun. Ramalan kesengsaraan. Seperti yang aku bilang tadi, Cianciulli ini sangat percaya dengan teori kutukan dan tahayul. Karena sebelumnya dia ini percaya telah dikutuk selama bertahun-tahun karena pernikahannya, sekarang Cianciulli ini merasa kutukannya itu sudah berakhir dan mereka sudah nggak menderita lagi secara ekonomi. Tapi Cianciulli ini khawatir kutukannya itu datang lagi di masa depan. Dan dia pergi ke peramal untuk mengetahui bagaimana masa depannya. Lalu dia pergi ke peramal pembaca garis tangan. Setelah peramal itu membaca garis tangan si Cianciulli ini,
Peramal itu membaca masa depan yang buruk untuk Xian Shuli, yaitu jika Xian Shuli itu punya anak, maka anaknya itu akan mengalami mati muda. Dan Xian Shuli pun pergi ke peramal lainnya. Akan tetapi, peramal lainnya juga memberikan berita buruk untuk masa depan Xian Shuli. Karena katanya peramal itu melihat penjara di tangan kanannya dan rumah sakit jiwa di tangan kirinya. Dan setelah beberapa tahun kemudian, entah peramal itu benar atau kebetulan, yang jelas ini adalah takdir dari Allah. Xian Shuli ini mengalami 17 kali kehamilan selama beberapa tahun. Tapi 3 diantaranya mengalami keguguran dan 10 anak lainnya meninggal dalam usia yang masih kecil. Sehingga menyisakan 4 orang anak yang sampai saat ini berhasil ia rawat. Lalu karena kejadian ramalan buruk itu, Xian Shuli menjadi protektif terhadap anaknya. Karena Xian Shuli ini sangat takut harus kehilangan anak-anaknya lagi. Lalu, pada tahun 1939, Perang Kedua terjadi di Italia. Dan pada saat itu pemerintah Italia mewajibkan militer untuk semua anak laki-laki di usia yang tertentu untuk menjadi prajurit melawan Jerman. Giuseppe Pansardi yang merupakan anak tertua Xian Shuli ditunjuk untuk menjadi prajurit perang angkatan darat Italia untuk melawan Jerman. Xian Shuli ini gak setuju dan dia pun takut kehilangan anaknya itu. Karena Xian Shuli ini sangat percaya sama tahayul brosis, dia pun mencoba untuk mengubah takdir Giuseppe dan menumbalkan nyawa orang lain untuk berharap dapat mengubah takdir buruk Giuseppe. Korban Xian Shuli 3 korbannya, bukan hanya bunuh. Xian Shuli juga menjadikan tubuh korbannya ini untuk dijadikan bahan baku pembuatan sabun. Darah korbannya dijadikan untuk membuat kue yang akan mereka makan bersama-sama. Untuk korbannya ini, Xian Shuli punya cara sendiri. Masih ingat dulu dia tuh pernah menjadi seorang penipu ya. Karena dia pernah menjadi seorang penipu, jadi dia sangat mahir untuk meyakinkan korbannya untuk percaya dengan dia agar dia dapat korbannya dengan mudah tanpa harus kekerasan. Korban pertamanya adalah seorang wanita yang bernama Faustina Setti. Faustina Setti ini merupakan seorang kliennya sendiri. Jadi dia itu kayak jadi peramal gitu ya. Brosis, Setti ini adalah seorang wanita paruh baya yang belum memiliki pasangan. Jadi Xian Shuli ini berhasil meyakinkan Setti bahwa dia memilih saran yang ampuh agar Setti dapat menemukan seorang lelaki yang akan menjadi suaminya. Dan Xian Shuli ini mengatakan ada seorang lelaki yang cocok untuk menjadi pasangannya Setti ini. Katanya lelaki itu ada di kota Pola yang berada di Kroasia. Xian Shuli ini menyarankan Setti untuk secepatnya menemui lelaki itu. Xian Shuli bilang ke Setti, jangan bilang-bilang dulu soal ini sampai si Setti tiba di Kroasia. Nah, kalau si Setti ini sudah sampai ke Kroasia, dia diperbolehkan untuk mengirim surat ke kerabat-kerabatnya. Lalu, pada hari keberangkatannya saat dia mau ke Kroasia dan meninggalkan Italia, Setti ini datang ke rumah Xian Shuli untuk berpamitan dan untuk mengucapkan terima kasih atas sarannya. Dan si Xian Shuli ini memberikan segelas anggur untuk kepergian Setti yang sebenarnya itu adalah kepergian Setti untuk selama-lamanya. Karena setelah Setti minum anggur itu, Setti pun pingsan. Dan waktu Setti ini pingsan, Xian Shuli ini langsung Setti menggunakan kapak. Serem banget sis bro. Dan karena Xian Shuli ini udah biasa membuat sabun, jadi dia menggunakan cara sabun untuk menghilangkan jejak. Caranya dengan dia potong bagian tubuh Setti menjadi 9 bagian, lalu dia pisahkan dalam baskom yang berbeda. Semua Setti dia larutkan menggunakan kaustik. Kaustik adalah zat kimia yang biasa digunakan untuk membuat sabun, yang dapat melarutkan benda-benda padat menjadi cairan yang mengental. Lalu Xian Shuli ini membuat sabun dari cairan itu dan sisanya dia buang di septic tank terdekat karena sudah berbentuk cairan ya. Brosis, karena kalau dibuang dalam keadaan utuh, Xian Shuli ini tahu polisi akan mudah menemukannya dan si Xian Shuli ini akan mudah untuk ditangkap. Dan itu dibuat kue dan dimakan bersama anak-anaknya. Brosis, sebenarnya sabun dan kue itu cuma untuk menghilangkan jejaknya dan untuk menutupi kejahatannya. Tapi sebenarnya dia cuma ingin Setti mati. Karena dengan nyawa seseorang menurut dia bisa untuk tumbal untuk mengubah takdir buruk Giuseppe. Menurut kepercayaan sihir di sana yang dipercaya oleh Xian Shuli ini.
Beberapa bulan kemudian, pada tanggal 15 September tahun 1940, Suli ini kembali membunuh korban keduanya, yang bernama Francesca Sophie. Francesca Sophie ini merupakan wanita parubaya juga. Brosis, si Suli ini menjanjikan Sophie sebuah pekerjaan yang layak untuk Sophie. Dan di hari itu, Sophie datang untuk menemui Suli dan berharap dapat menemukan sebuah pekerjaan yang layak untuknya. Suli ini memberikan pekerjaan di sebuah sekolah khusus anak perempuan di Piacenza, Italia Utara. Dan di hari keberangkatan Sophie ke Piacenza, Sophie ini mendatangi rumah Suli untuk mengucapkan terima kasih sama seperti sebelumnya. Dan Suli ini memberikan juga segelas anggur kepada Sophie. Lalu Sophie pingsan. Suli juga melakukan hal yang sama seperti korban sebelumnya. Lalu sebulan kemudian, tepatnya pada tanggal 30 September tahun 1940, Suli kembali membunuh korban ketiganya yang bernama Virginia Sasiopo. Virginia Sasiopo ini merupakan seorang wanita paruh baya dan juga tidak punya pekerjaan yang layak. Nah, brosis, modusnya ini masih sama dengan korban sebelumnya. Si Suli ini menjanjikan pekerjaan yang layak untuk Sasiopo. Suli mengatakan kepada Sasiopo ada pekerjaan yang layak di kota Florence sebagai sekretaris. Sama seperti sebelumnya juga, Suli ini tidak mengizinkan Sasiopo untuk bilang ke siapa-siapa sebelum ia sampai ke kota Florence. Dan soal minuman anggur dan cara itu sama seperti korban sebelumnya ya. Brosis, setelah beberapa hari Sasiopo tewas dan menghilang secara tiba-tiba, ternyata saudara ipar Sasiopo melihat Sasiopo terakhir kali ia masuk ke rumah Suli karena ternyata saat Sasiopo ke rumah Suli, ia diantar oleh saudara iparnya ini. Dan saudara iparnya ini melaporkan ke polisi soal hilangnya Sasiopo di rumahnya Suli. Dan karena itu, polisi pun menahan Suli untuk melakukan penyelidikan. Karena waktu itu juga, soal hilangnya Seti dan Sophie udah menjadi kasus yang besar. Karena mereka menghilang secara tiba-tiba. Soalnya pada saat itu, belum ada yang tahu kalau mereka itu ternyata dibunuh. Dan karena waktu itu, kasusnya hanya dinyatakan hilang. Bahkan, polisi juga udah melakukan pencarian tapi belum menemukan hasil. Kasus saat itu masih menjadi pertanyaan besar. Makanya polisi yakin kasus hilangnya Sasiopo ini ada hubungannya dengan dua kasus orang hilang sebelumnya. Dan polisi menganggap Suli ini adalah kunci dari kasus hilangnya ketiga orang itu. Tapi Suli ini masih belum mengakui kalau dia terlibat dalam kasus-kasus apapun. Bahkan dia menunjukkan rasa prihatinnya soal hilangnya Seti yang merupakan salah satu korban orang hilang yang merupakan kliennya itu. Tapi polisi akan terus melakukan penyelidikan soal kasus itu. Pada saat polisi melakukan penyelidikan, Giuseppe, si anak Suli yang tertua ini juga dinyatakan terlibat. Karena memang benar dia terlibat atas oleh ibunya ini. Karena Giuseppe ini juga tertangkap, dia akhirnya mengakui semua soal kasus itu termasuk barang bukti yang digunakan Suli untuk menghabisi korban-korbannya itu. Dan sampel DNA korbannya ditemukan di rumah mereka seperti rambut dan darah. Jadi polisi udah memiliki bukti yang cukup untuk menangkap Suli dan akhirnya Suli mengakui telah membunuh 3 korbannya yang sebelumnya dinyatakan hilang. Lalu Suli ini menceritakan prosesnya seperti yang dijelaskan tadi. Hukuman bagi Suli. Pada tahun 1943, setelah polisi melakukan penyelidikan terhadap kasus Suli ini dinyatakan mengalami masalah gangguan jiwa. Dan karena di Italia ini tidak memperlakukan hukuman bagi orang yang punya gangguan jiwa, maka sebelum Suli ini menjalani hukumnya atau sebelum dipenjara, Suli ini harus menjalani masa perawatan psikologis dulu di rumah sakit jiwa selama 3 tahun. Lalu pada tahun 1946, Suli ini dinyatakan bersalah oleh pengadilan dan dia dijatuhi hukuman 30 tahun penjara. Terus nggak tahu informasi selanjutnya Giuseppe anak Suli ini dihukum berapa tahun penjara. Lalu setelah Suli ini dipenjara selama 24 tahun berjalan,
Syansuli ini meninggal dunia pada tanggal 5 Oktober tahun 1970 di rumah tahanan khusus wanita di Pozzoli karena katanya menderita penyakit otak yang cukup parah. Masyarakat di sana masih mengenang apa yang dilakukan Syansuli ini, dan apa yang dilakukan Syansuli itu adalah perilaku yang sangat tidak manusiawi. Bahkan kasus itu sampai sekarang masih diingat oleh masyarakat Italia karena benda-benda yang dipakai oleh Syansuli untuk para korbannya seperti kapak, pisau, dan lain-lain itu dipamerkan di Museum Kriminologi di kota Roma. Brosis, apa pelajaran yang bisa kita ambil dari kasusnya Syansuli ini? Kalau aku sih, jangan pernah percaya dengan semua apapun ramalan. Jodoh, karir, dan nasib itu semua Allah yang tentuin, bukan dari peramal apapun. Jadi jangan pernah percaya sama orang yang mengakunya peramal dan bisa mengetahui masa depan kalian. Dan menurut aku, si Syansuli ini juga kasihan. Dia dari kecil nggak pernah dapat kasih sayang dari ibunya. Dia selalu disiksa sehingga psikologisnya itu terganggu dan bisa terbentuk otak psikopat. Semoga kita dapat mengambil pelajaran positif dari kasus ini. Terima kasih.